min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Adapun maksud dari firman Allah min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah kami hancurkan al-qurun, masa-masa atau penduduk atau kaum-kaum di masa-masa al-ula yang pertama. Artinya di sini ada indikasi ada perbedaan antara masa-masa pertama dengan masa setelah turunnya kitab Taurat. Yakni maksudnya annahu bahwasanya ba'da inzali Taurati, setelah diturunkannya kitab Taurat, lam yu'adzib, Allah tidak mengadab ummatan, satu kaum bi'amatin secara menyeluruh. Ini kalau kamu baca literasi keilmuan disebutnya azabul istiqsal, azab yang total. Artinya kalau sudah satu nabi diutus lalu yang membangkang dari mereka Allah binasakan, maka Allah turunkan azab, entah dari hujan batu, entah dari bumi goncang dan guncang atau yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yaitu konten, ya, ingin bicara sebuah kontennya Gus Zaka ini. Apakah benar maksiat itu bisa mendatangkan musibah? Baik, ada banyak hal di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa musibah bisa datang saja kepada hamba-hamba Allah yang membiarkan kemungkaran, karena banyaknya orang alim tapi tidak mau yaitu turun ke bawah membersihkan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Dalam Al-Quran sudah disebutkan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydin nas. Itu dalam Quran jelas sekali, ya. Musibah itu tak akan datang musibah itu bisa saja menimpa siapa saja. Dari musibah akan menimpa musibah kepada siapa saja itu karena kasabat aydin nas. Kasabat aydin nas, kasab yaitu perilaku sifat usaha manusia yang mengarah kepada kehancuran. Ini jelas sekali ayatnya, ya. Secara zahir bisa ditangkap bahwa musibah di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari sebab manusia itu sendiri. Dan secara ilmu pengetahuan juga diakui itu. Ada musibah yang didatangkan oleh tangan manusia karena perilaku manusia, misalnya merusak hutan dan sebagainya. Itu ilmiah kalau kita telah lebih mendalam lagi dalam hal-hal yang sifat zahiri jelas gitu. Itu kasabat. Kasabat itu ada dua. Kasab yang bermakna kasab dalam artian zahir, yang bermakna kasab dalam artian dosa. Makna kasab yang dalam artian dosa ini paling sulit, ya, kita lacak gitu. Karena untuk memahami sebuah kelompok berbuat dosa itu tentunya parameternya harus kuat. Dan yang bisa menentukan bahwa kelompok yang bisa mendatangkan musibah ini adalah mereka gitu. Maka kita melihat dari sisi usaha atau kasab yang dilakukannya selama perjalanan hidupnya.
Itu kalau kita perhatikan ya. Jadi kasabat aidin nas, bima kasabat aidin nas. Kalau di ayat lain kan disebutkan seperti ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas. Kalau yang tadi menggunakan fa bima kasabat aidin nas, kemudian yang kedua menggunakan bima kasabat aidin nas. Hampir sama itu. Bahwa peristiwa kerusakan di langit dan di laut dan di darat itu karena sebab usaha manusia. Di dalamnya juga berasal dari kata kasab, usaha manusia, perilaku sifat manusia yang bisa mendatangkan musibah itu. Jadi kalau musibah dosa, apakah dosa bisa mendatangkan musibah? Bisa. Tapi memang ada dosa yang dibiarkan oleh Allah. Mungkin acuannya orang yang tidak terdidik itu, acuannya yang tidak terdidik. Contohnya acuan yang tidak terdidik itu misalnya Amerika. Kenapa Amerika? Kenapa Rusia? Kenapa Eropa? Kenapa Inggris? Itu paling banyak maksiatnya. Kenapa di Roma yang paling banyak maksiatnya? Kok tidak tertimpa bencana gitu? Ini beda saudara. Pahamnya orang ini tidak sampai menurut saya. Sama halnya mengapa orang kafir di zaman Rasulullah kok tidak langsung dibasmi? Mengapa Rasulullah sibuk-sibuk berdakwah? Kan begitu ya. Mengapa kemudian orang-orang kafir tidak langsung didatangkan bencana itu? Ini yang tak pernah dipahami. Orang berdosa di dalam Al-Quran itu kalau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya itu diistidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi mereka itu digirangkan, dibanggakan dengan dosa-dosa untuk selalu melakukan berbagai macam perbuatan dosa agar mereka ini makin parah di dalam melakukan dosa sampai ajalnya mereka itu datang. Kan ada likulli syai'in ajal itu. Sama likulli syai'in likulli syai'in sababa. Jadi setiap sesuatu itu ada sebabnya, ada hal yang menjadi pintu masuk, asbab gitu. Nah sekarang misalnya di suatu tempat, saya tidak akan menyebutkan, di suatu tempat daerah ada bencana ini, ada bencana ini, ada bencana ini. Mengapa tidak negara komunis, mengapa tidak orang negara yang banyak pelacurnya itu di ini kok nggak kena itu? Mengapa kemudian justru di daerah yang banyak ulamanya misalnya musibah itu? Ini juga harus dipikirkan. Kalau misalnya sekarang di wilayah saya itu banyak ulama, banyak ya tokoh-tokoh umat yang alim, yang abid, yang warok gitu, yang ahli doa, tapi musibah datang beruntun. Memang ada dua, kemungkinan itu fitnah, ujian, ya. Kemungkinan juga itu adalah karena memang banyak yang salah. Kita kan tidak tahu siapa yang benar-benar warok, siapa yang benar-benar alim. Jangan-jangan para tokoh-tokoh kita itu tidak alim di mata Allah. Kemungkinan kan seperti itu. Tidak warok di mata Allah, kan bisa seperti itu. Karena yang punya orang yang bisa menilai secara persis itu kan Allah. Mereka kemudian menduga-duga bahwa yang dilakukannya itu adalah kebaikan, sebagaimana surat Al-Kahfi itu, yuhsinuna sun'ah. Mereka beranggapan bahwa yang dilakukannya baik, yuhsinuna sun'ah itu. Jadi ini adalah bagian dari sebuah keadaan yang diciptakan oleh umat manusia.
Maka tidak urung musibah datang di tempat-tempat mereka, karena di situ banyak tokoh-tokoh umat yang justru tahu tetapi diam. Walaupun ada juga orang yang pelaku, misalnya pelaku maksiat, pelaku bid'ah misalnya, tidak diadab oleh Allah. Ya seperti yang dikatakan tadi itu. Ada yang pada tingkat, yaitu tingkat istidraj. Kan ada dua, istidraj dan karomah. Orang yang mendapatkan kemuliaan. Ada yang istidraj. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu juga akan berlaku kepada manusia. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa may yattaqillah. Itu kan. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada tiga itu. Ittaqillah, 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 dengan diakhiri kalimat yang berbeda. Satu, yaj'al lahu makhraja, jalan keluar, jalan yang memudahkan dia gitu. Yang kedua dikatakan yukaffir anhu sayyi'atihi, kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Yang ketiga disebut dengan istilah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan baginya itu urusannya mudah. Ada tiga itu. Tetapi orang yang banyak berbuat maksiat, berjubun-jubun melakukan maksiat, bisa saja tidak diadab di dunia, tetapi mereka dikenyangkan dengan dosa-dosa untuk makin banyak berbuat dosa. Itu juga musibah sebenarnya. Ada dua hal yang dilakukan oleh Allah kepada umat manusia ini, yaitu karomah dan istidraj. Fitnah dan ujian juga bala. Nah, tinggal menilai saja gitu, mana yang masuk bala itu. Tetapi kita pun menilai itu tentunya relatif. Boleh jadi yang dipandang kita itu baik, di mata Allah tidak baik. Contoh misalnya ya, contoh. Orang yang memberi dari kalangan orang-orang kafir kepada kita, itu menurut kita baik. Tapi menurut Allah mereka sia-sia gitu. Mereka sia-sia. Karena mereka itu masih belum Islam. Banyak lagi itu. Kebiasaan-kebiasaan adat yang dibenarkan oleh kaum adat itu dianggap baik oleh kampung itu. Tapi tidak menurut agama. Bisa saja menurut agama tidak gitu. Jadi belum tentu apa yang kita nilai baik itu adalah baik. Kalau ingin itu baik, tentunya harus benar-benar syar'i, sampai tidak ada lagi maksiat. Itu berbeda suasana yang benar-benar tidak maksiat dengan suasana muslim yang penuh dengan maksiat. Maksiat itu apa saja, termasuk bid'ah itu maksiat. Bid'ah ini maksiat, termasuk pembangkangan. Asallaha war rasul, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu mubtadi dari kelompok ahlul bid'ah itu. Karena mereka mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Tak usah tanggapi secara ilmiah nanti. Boleh saya nanti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebutkan di dalam kitab yaitu Jawabul Kafi. Jadi itu kitab namanya Jawabul Kafi, kitabnya ya. Nah, Ali bin Abi Thalib menegaskan, menyatakan kepada kita dengan mengatakan sebagai berikut. Apa yang
manuzilal bala, tidaklah bencana itu datang kepada manusia illa bidzambin, tetapi karena banyaknya manusia yang berbuat dosa, banyaknya orang alim di situ, banyaknya orang yang ahli ibadah tapi sibuk dengan ibadahnya, tidak mau berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Banyaknya pemimpin-pemimpin Islam yang hanya berusaha mengumpulkan harta dunia. Dalam Al-Quran itu kalangan mutrafun, yaitu para pemimpin-pemimpin yang lalai di dalam melihat kemungkaran di dunia. Jadi benar perkataan Ali, manuzilal bala, jadi bala'un illa bidambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Seperti itu. Jadi bala itu tidak akan menimpa seseorang melainkan dengan dosa, karena dosa. Kemudian bala tidak akan menimpa manusia itu juga karena bencana itu tidak akan diangkat oleh Allah melainkan dengan taubat. Dalam berbagai macam kisah kenabian itu sudah ada terjadi. Ada saatnya musibah datang itu dengan berbagai sebab, dan ada saatnya musibah datang tidak berdasarkan sebab. Ada musibah karena perbuatan orang kafir tapi menimpa umum. Nah, itu sebagaimana juga yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat musibah itu yang barangkali perlu diperhatikan oleh zakat itu. Justru sangat masuk akal kalau musibah itu datang di mana saja. Bukan berarti kita bangga dengan musibah, karena memang faktor-faktor musibah itu menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi, menurut pendapat yang jumhur itu karena dosa. Bacalah kitab lebih jauh itu, sehingga kita mengerti benar apa yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Itu barangkali ya dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Intinya musibah bisa bersifat ujian, musibah bisa bersifat fitnah, musibah bisa bersifat adab, tergantung. Kemudian sifat, ada orang yang berbuat dosa tetapi tidak datang musibah misalnya, itu sama saja sudah menjadi musibah kepada orang yang berbuat dosa itu, karena orang itu diistidraj oleh Allah. Ya, istidraj ini kalau diberikan kepada seseorang ya akan terjadi kapan saja itu. Dia akan makin senang lagi berbuat dosa karena memang diistidraj oleh Allah. Jadi bukan tidak masuk akal itu zakat, sangat masuk akal. Jadi sangat rasional sekali itu. Mungkin cuman antum saja itu yang tidak rasional. Itu ya dari saya tentang musibah. Ini barangkali, jadi musibah datang karena dosa. Jadi wa ma nuzilal bala, bala itu tidak akan turun kepada manusia illa bidambin, melainkan dengan dosa. Wala rufi'al bala, jadi bala itu tidak akan diangkat oleh Allah illa bitaubatin, melainkan dengan taubat. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan kalau dilihat dalam hadis-hadis Nabi, bahkan musibah itu dikarenakan banyaknya maksiat seperti biduanita. Itu kalau dalam hadis-hadis Nabi, riwayat Ahmad, riwayat Nasai dan sebagainya, karena biduanita, karena ma'azif, alat musik dan sebagainya.
mereka sudah menghalalkan seruling dan sebagainya. Itu kalau dilihat, apalagi kalau dibaca Ihya Ulumuddin. Kalau seandainya saya mau pakai Ihya Ulumuddin, lebih parah lagi. Ihya Ulumuddin itu menyatakan memang musibah karena dosa. Silahkan baca itu di Ihya Ulumuddin, lengkap sekali itu. Walaupun saya tidak sering baca, tapi saya tahu bab-babnya khusus yang membicarakan musibah. Itu barangkali dari saya, Zulkarnain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.